Hai teman-teman semua, ketemu lagi di video ini ya, untuk supaya kita bisa refresh lagi tentang 7 Habits of Highly Effective People. Ada kata-kata kebiasaan dan efektif, dan ada 7 kebiasaan yang bisa kita bangun untuk menjadi orang yang sangat efektif. Kebiasaan itu apa sih? Kebiasaan yang kita tahu adalah pola perilaku yang dilakukan berulang-ulang dan mengekspresikan karakter kita loh. Kebiasaan kita bisa memberikan hasil yang efektif atau sebaliknya. Nah, efektif itu apa sih? Nah, teman-teman, sebetulnya ini kan cuma mau refresh aja ya. Efektivitas itu kan mendapatkan hasil yang kita inginkan secara terus-menerus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa ya kebiasaan yang bisa kita tingkatkan untuk menjalani hal-hal penting dalam hidup supaya bisa menjadi lebih efektif lagi? Udah ada nih kebiasaan yang sudah efektif di diri teman-teman, tapi pasti ada lagi yang lebih bisa kita tingkatkan. Oke. Nah, ketika individu menjadi lebih efektif, mereka tumbuh dan berkembang menuju ke saling tergantungan. Artinya, mampu bekerja sama dengan orang lain dengan cara yang lebih baik. Nah, untuk menuju ke saling tergantungan, kita sama-sama akan melihat skala proses kematangan. Oke? Nah, skala proses kematangan itu apa? Skala proses kematangan ini adalah sebuah kerangka untuk efektivitas. Pertama, kita belajar dulu untuk mimpin diri sendiri dengan menjalankan kebiasaan 1, 2, dan 3. Kemudian kita belajar untuk menjadi lebih efektif dengan orang lain, yaitu melalui kebiasaan 4, 5, dan 6. Nah, kebiasaan 7 itu adalah kebiasaan yang memungkinkan semua kebiasaan tersebut tadi dijalankan dengan baik. Nah, ketika kita menjalankan 7 kebiasaan, kita akan pindah nih dari ketergantungan menuju ke saling tergantungan. Untuk sampai pada tahap kesaling tergantungan, tentunya kita membutuhkan perubahan dalam diri kita. Stephen Covey pernah bilang begini, kalau kita menginginkan perubahan yang kecil, ubah aja perilakunya. Tapi kalau kita mau menginginkan perubahan yang quantum leap atau lompatan yang secara besar, ubah yang mesti diubah apa? Paradigma, ya kan? Nah, jadi paradigma itu apa? Paradigma itu adalah cara kita melihat dan memahami dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Entah itu ada benda mati, benda hidup, orang, dan sekitar lingkungan, kondisi, dan sebagainya. Kita punya peta di dalam pikiran kita. Nah, cara kita melihat atau yang biasa kita sebut dengan paradigma akan menentukan perilaku yang kita buat. Perilaku yang kita buat. Dan perilaku tersebut akan menentukan hasil yang akan kita dapatkan. So, paradigma yang kita miliki sekarang adalah hasil dari pembelajaran dan pengalaman kita. Dan nggak ada dua individu yang memiliki kumpulan pengalaman yang sama persis. Pasti beda ya. So, yuk kita coba sama-sama ingat kejadian dalam hidup kita di mana kita mengalami sebuah pergeseran paradigma. Bisa jadi saat perubahan peran ya, dari single ke married, kemudian dari anak buah ke jadi leader ya, kemudian dari macam-macam pindah divisi dan sebagainya. Menyaksikan kejadian dramatis, melihat seseorang dengan pandangan yang berbeda, mempunyai informasi yang baru. Mengubah setiap kebiasaan kita selalu diawali dengan merubah paradigma. Yuk kita masuk ke habit atau kebiasaan pertama yang kita sebut dengan jadilah proaktif. Habit pertama ini adalah habit tanggung jawab pribadi. Banyak orang punya paradigma, Anda bertanggung jawab atas kebahagiaan saya. Pernah nggak ngerasa seperti ini? Misalnya nih ya, mestinya kan kamu yang mesti bangunin saya supaya nggak terlambat gitu ya. Atau kita ngomong gini, kamu harus bantuin saya dong supaya kerjaan saya cepat selesai. Yuk kita geser paradigma kita itu di kebiasaan pertama ini menjadi paradigma yang sangat efektif. Apa tuh? Saya bertanggung jawab atas kebahagiaan saya. Paradigma ini akan bawa kita memiliki 3 perilaku.
yang sangat efektif, yaitu perilaku pertama, berhenti sejenak sebelum memberi respons. Yang kedua, perilaku kedua nih ya, gunakan bahasa proaktif. Yang ketiga adalah fokus pada lingkaran pengaruh. Ya, nah sekarang kita bahas atau mulai dari perilaku pertama ya, yaitu berhenti sejenak sebelum memberi apa? Respon ya. Ada dua perilaku yang akan kita kenali ya, yaitu reaktif dan proaktif. Nah, sekarang teman-teman, seseorang itu dikatakan reaktif bila memberi respons tanpa memikirkan atau mengendalikan reaksinya yang berdasarkan suasana hati atau emosi di saat itu ya. Nah, sekarang kalau seseorang itu dikatakan berperilaku proaktif bila orang tersebut berhenti sejenak, kadang cukup hanya sedetik kali ya, untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri memilih respons yang efektif. Nah, di sini teman-teman termasuk memilih kata-kata yang akan kita sampaikan. Nah, jika kita menggunakan bahasa seperti saya nggak bisa, itu kan bukan salah saya. Kita nggak punya pilihan. Nggak ada lagi nih yang bisa saya lakukan. Apalah saya, misalnya gitu ya. Nah, itu disebut bahasa-bahasa reaktif. Namun, jika kita bisa melatih diri menggunakan bahasa proaktif, seperti saya bisa, saya minta maaf ya, saya nyesel. Saya memilih melakukan ini misalnya ya. Atau mari kita lihat pilihan yang ada yuk. Atau pasti ada yang bisa kita lakukan. Nah, bahasa ini kan beda ya sama bahasa yang reaktif yang tadi ya. Bahasa ini membuat diri kita lebih tenang, memiliki tanggung jawab dan fokus pada solusi, teman-teman. Nah, barusan kan kita membahas perilaku yang kedua tuh ya, menggunakan bahasa yang proaktif. Nah, sekarang teman-teman, orang yang proaktif akan berfokus pada lingkaran pengaruh ya. Sudah berfokus pada lingkaran pengaruh, memperluas pula lingkaran pengaruhnya. Kalau kita masih ingat, dalam perilaku ketiga ini kita mengenal dua hal lingkaran, yaitu pertama lingkaran kepedulian. Apa tuh? Yang meliputi segala hal yang bisa kita pedulikan, khawatirkan saja. Ya, contoh pemotongan anggaran dari divisi yang di mana kita berada, ya. Itu adalah termasuk lingkaran kepedulian. Kesalahan-kesalahan saya di masa lalu itu termasuk lingkaran kepedulian. Pendidikan dan pengasuhan yang telah saya terima juga termasuk lingkaran kepedulian. Kelemahan orang lain, pemikiran orang lain itu ada masuk di lingkaran kepedulian. Nah, selain lingkaran kepedulian, ada lagi lingkaran pengaruh namanya, yang meliputi hal-hal yang bisa kita pengaruhi secara langsung. Contohnya adalah pilihan-pilihan saya, kebahagiaan saya, apa yang saya makan, apa yang saya beli, apa yang saya pikirkan, menjalankan 7 kebiasaan dalam hidup saya. Itu yang namanya lingkaran pengaruh. Teman-teman, jika kita berfokus pada hal-hal yang bisa kita pengaruhi, kita akan memperluas pengetahuan dan pengalaman kita loh. Dan kita akan membangun pribadi layak dipercaya. Nah, sebagai hasilnya, lingkaran pengaruh kita itu akan semakin meluas. Bisa saja menginfluence banyak orang di sekitar kita juga. Teman-teman, kebiasaan pertama ini sebagai fondasi dari kebiasaan lainnya. Maka, memilih adalah kuasa diri kita dan tanggung jawab kita. Sampai jumpa di kebiasaan kedua ya. Bye!